Baik, selanjutnya kita mencoba membuka usaha sewa jasa. Yang ini fokus ke sewa lapangan padel. Nanti bisa juga kalian gunakan untuk yang sewa lapangan futsal, mini soccer dan lain-lainnya. Ini contohnya. Ya untuk sewa ini, kita perlu terlebih dahulu mengisi bagian atas ini ya, profil usaha kamu itu apa. Ada yang konservatif, itu tanda kamu main aman. Jadi modal kamu benar-benar dipastikan lebih aman, tidak ada kehabisan modal di pertengahan jalan. Karena kita menyiapkan itu 4 bulan biaya buffer cashnya, atau buffer cash ini biaya jaga-jaganya itu 4 bulan dari operasional, kemudian biaya tak terduga itu 15%. Tapi ada juga agresif, itu kamu yang ingin main cepat aja buka usahanya, itu biaya buffer cash 3 bulan dan tak terduga cuma 10%. Tapi ini kurang direkomendasikan, lebih baik ke konservatif. Pertama, kita lanjut mengisi 4 ini ya. Yang pertama itu biaya tempat usaha kalian. Karena saya jenisnya sewa di sini, kalian juga bisa pilih ya di sini. Pilihannya ada sewa, beli, milik sendiri dan tanpa tempat. Karena kita sewa dulu ya tempatnya, lapangan kosong itu harga 30 juta per bulan. Kemudian tempat kosong itu kita renovasi, dimasuknya ke modal awal. Modal awal ini adalah modal yang dikeluarkan di awal yang sifatnya tetap. Jadi cukup memang besar, contohnya peralatan, renovasi furnitur itu dikeluarkan di awal. Dan contoh pertama kita bikin 3 lapangan. Jadi perlu struktur lapangan, kaca, jaring baja, rangka besi dan lain. Itu per satu lapangan 50 juta. Dan kuantitinya karena kita punya 3 lapangan, kita tulis di sini 3. Kalau satu tulis saya 1 sini ya. Kita 3, tulis 3. 150 juta jadinya. Kemudian juga dekorasi itu penerangan, lampu dan lain-lain itu 5 juta per satu lapangan, kita tulis 3 juga karena 3 lapangan. Kemudian meja dan kursi untuk tunggu itu satu set 3 juta, kita 4 aja. Lalu juga ada peralatan olahraga seperti raket, bola dan lain-lain itu 7.500.000 per satu set. Jadi kita 4 ya, kita jaga-jaga satunya. Kemudian dapatlah berapa modal awal atau capex kalian untuk usaha padel. Ya ini hanya modal awal. Kemudian kita perlu lagi untuk mengisi stok awal, inventory atau bahan baku kalian. Contohnya persediaan awal itu ya bola padel untuk di stok. Contoh satu bola itu 80.000. Kalian untuk jaga-jaga kalian beli 20, jadi 1.600.000. Kemudian kalian misalnya menjual juga jersey atau merchandise gitu, anggaplah baju harganya 100.000, kalian jaga-jaga stok 20 buah ya untuk merchandise kalian. Kemudian ada juga air minum dus untuk disiapkan bagi yang pengen minum gitu kan. Itu satu dusnya 30.000, kalian beli 10 dus jadi 300.000. Itu contoh dari persediaan awal. Contohnya lagi misal kalian selanjutnya kalian dapat langsung berapa biaya yang dibutuhkan untuk inventory awal kalian itu berapa. Dan ingat ini hanya perhitungan sampel ya, contoh. Kalian lebih baik menghitung detail yang mana sudah kalian pikirkan kira-kira apa saja yang dibutuhkan nantinya ketika membuka suatu usaha padel ini, lapangan padel. Kita lanjut ke biaya operasional bulanan. Biaya operasional bulanan ini contohnya biaya operasional bulanan ini biaya yang wajib kalian bayarkan setiap bulannya seperti gaji karyawan, beban listrik dan lain-lainnya. Pertama kita tentu perlu gaji karyawan terlebih dahulu. Misalnya lapangan padel ini kita butuh staff, satu staffnya itu gaji 2 juta, maka karena kita punya 2, kita tulis di sini 2 ya. Tulis sini 2 menjadi 4 juta biaya bulanan kalian untuk staff. Kemudian listrik dan air itu 1 juta. Kalian tulis sekali bayar aja 1, maka 1 juta juga. Kemudian biaya maintenance. Kadang kalian perlu maintenance ringan, ada orang bersih-bersih datang, dan ini harganya 1 juta. Kalian budgeting untuk 1 bulan. Kalian tulis di sini 1. Dan juga ada marketing, misal kalian sewa influencer itu berapa ya. 1 bulan itu misalnya kalian budgeting 10 juta, maka kalian tulis juga 10 juta di sini. Dan langsung dapat 16 juta adalah biaya operasional bulanan kalian. Ingat, lebih baik kalian riset lagi ya, karena ini hanya sampel cara pengisian. Otomatis di atas ini udah langsung dapat kira-kira modal yang kalian butuhkan untuk membuka usaha padel. Mulai dari total sewa tempatnya berapa, modal awalnya berapa, inventory awal berapa, biaya operasional berapa, bahkan buffer cash atau biaya jaga bulanan juga berapa. Kemudian biaya tak terduga juga langsung dapat. Dan semua ini langsung dijumlahkan menjadi total modal awal usaha kalian.
Dan selanjutnya kalian bisa langsung melihat berapa lama kalian bisa balik modal dengan modal tersebut. Anggap kalian per satu sesi itu berapa sih di padel, kalian bisa cari-cari di Google atau kalian tanya-tanya teman kalian ya. Kita anggap itu kalau di Padang kita anggap 300.000. Dan HPP karena kita bukan menjual produk, jadi kita nggak ada HPP di sini. Cuman kalau kalian emang memberikan gratis bola, misalnya gratis minum, kalian bisa isi aja berapa persen, tapi kita nggak usah pakai. Kemudian target terjual harian. Target terjual harian kita itu misalnya kalau punya 3 lapangan dan 1 jamnya 300.000, kita anggap operasional sehari itu 10 jam. Jadi 3 lapangan otomatis 30. Maka nampak di sini bisa balik modal kalian itu dalam waktu 1,3 bulan aja. Tapi kalau kalian ingin mengambil pasar yang lebih di bawah, kalian tulis saja sini 150.000 misalnya per jam ya. Maka kalian 3 bulan. Jadi kalian variasiin aja, kalian pengen harga murah tapi target penjualan makin naik, 50 bulan tetap 50 sesi maka akan tetap 1 bulanan. Atau kalian pengen target yang 300.000 per sesi tapi mungkin lebih sedikit, yaitu 20 bulan misalnya. 20 sesi maka balik modalnya atau BEP-nya itu 2 bulan. Jadi kalian variasiin aja ya sesuai dengan tipe usaha kalian nantinya. Dan ini perhitungan ini itu untuk yang saya isi hanya sampel. Sekali lagi lebih baik kalian isi dengan riset terlebih dahulu, karena semakin benar datanya, semakin akurat datanya, maka hasilnya juga semakin benar.